Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Pak Zainuri, founder dari Delimamong Bebas. Wes, wabarakatuh. tak kayak nganu loh, tak kayak julukan loh, founder dari Founders, Delimamong Bebas. founding founders. Eh, Mbak Dela yang selalu mendampingi Delimamong Bebas. Pada malam hari ini kita jilid yang ke-27 sampai pada jilid yang ke-27 dan harapan kita teman-teman sebetulnya pada bisa bergabung. Hanya ini kelihatannya kok kita itu masih di rangkaian Agustusan ya. Mungkin Ya, minggu-minggu itu masih banyak kegiatan Agustusan mungkin. iya. Jadinya nggak bisa bergabung sama kita. Tapi nanti kita harapkan eh, sebentar nanti ya banyak yang ikut dalam omong bebas kita. Iya. Tema kali ini adalah pindah ibu kota. Di hiruk pikuknya apa ya? Hiruk pikuknya kita mengikuti proses pindah ibu kota dari Jakarta menuju ke Penajam Pasir Utara namanya IKN, Kan. Ibu Kota Nusantara. Nusantara, Ibu Iya. Kota Nusantara IKN. Kok tidak ada baru gitu ya? Nusantara baru gitu enggak ya? Nah, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang pada saat kemarin peringatan HUT RI ke-79 menjadi rangkaian acara upacara kenegaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah kita dalam memperkenalkan juga IKN ini menjadi apa akselerasi momentum untuk kemudian banyak kegiatan yang dipindahkan ke IKN dari Jakarta ke IKN. Masalahnya saya itu termasuk orang yang belum pernah ke IKN. Ya podo. Jadi saya memperoleh dua kesempatan untuk ke sana tapi dua-duanya gagal. Karena yang pertama kebetulan ada kegiatan bersamaan kemana ya waktu itu. Tapi dua-duanya itu saya tidak bisa ikut semua karena pas berbarengan dengan acara yang memang juga sudah keluar kota tidak bisa ditinggalkan gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau secara fisik bagaimana bentuknya, jadi ada cerita-cerita dari teman-teman yang pernah ke sana, memang ngebutnya itu ya lumayan cepat gitu karena beberapa teman yang sudah ke sana pada bulan-bulan waktu pertama ke sana komentarnya wah ini hutan belantara tapi mulai dibersihkan land clearing gitu sudah apa namanya banyak pohon ditebang dan sebagainya kemudian dalam hitungan bulan ya dalam bulan ya kan itu kan ya menurut saya hitungannya bulan ya karena atau 1 tahun ya pembersihan lahan sampai kepada bisa digunakan untuk upacara kenegaraan 17 Agustus itu mungkin mendekati 1 tahun. Itu kata teman-teman sudah berkembang pesat tapi juga diikuti dengan karena jauh letaknya jauh juga dari pusat pemerintahan, fasilitas dan sarana prasarananya juga belum selengkapnya atau belum maksimal sehingga beberapa teman bahkan yang pernah ke sana wah ini kok belum-belum sudah kumuh. Jadi jalan Oh. yang menuju ke IKN, Hmm. jalan yang menuju ke IKN itu banyak emplek-emplek, banyak ya kan biasa itu akan menarik orang untuk datang dan mengais rezeki itu pasti. Hanya karena belum ada penataan jadi ya begitulah. Lalu harga tanah yang meningkat, lalu lahan-lahan yang dikuasai oleh
broker itu apa namanya? Spekulan. Calo, calo, calo tanah, eh, calo tanah yang calo tanah yang dalam tanda kutip juga ya begitulah gitu. Jadi ya banyak pasti banyak cerita di balik proses untuk kepindahan ibu kota dan proses berkembangnya perkotaan. Sebetulnya ini menjadi satu contoh bagaimana perkembangan perkotaan itu bisa dipotret dari daerah yang tadinya tidak memiliki sarana prasarana, kemudian akan menjadi ibu kota. Sebetulnya dengan adanya Om Lubab dan Om Bakti, kalau harapan kita itu bisa memberikan eh, apa ya masukan lah pandangan dari sisi Om Lubab itu adalah dari sisi teknis infrastruktur ya Bang Ya, Tul ya. yuk, Kemudian juga karena beliau berkaitan dengan konstruksi dan sebagainya, prediksi ke depan seperti apa dan dari tata kelola pemerintahan, kemudian juga wawasan kebangsaan ini Om Bakti kita harapkan sebetulnya bisa memberikan masukan. Nah, ini dua-duanya tidak hadir. Ya sudah sekarang ini tadi ada yang masuk. Siapa ya? Kalau udah keluar lagi. Hmm, tadi pakai kata ME. Ini adanya MZ Muhammad Zainuri. ME ya ini wes, sob. nisen Ya, nisen. silahkan silahkan Bang Tul. Ya Jadi kalau 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 kita tidak ngomong masalah pesimis atau optimis ya, tapi kan ibu kota itu kepindahannya sudah dicanangkan oleh presiden dan memang sudah ya dibuat secara undang-undang fisik lah, sudah ada undang-undang, kawasannya. Ya, ada undang-undangnya. hanya sudah ada undang-undang. Nah, mungkin yang perlu kita bahas adalah em, bagaimana apa ya perkembangan. Satu, yang pertama adalah bagaimana perkembangan itu akan prosesnya akan kira-kira makan waktu berapa lama dengan segala macam hiruk pikuk dan efek dengan wilayah dan juga demografisnya di sana. Dan yang kedua adalah eh, secara pemerintahan apabila pindah ke IKN, mungkin dari sisi beban pembiayaan negara, Ya. kemudian juga dari eh, APBN. apa ini namanya kelancaran komunikasi ataupun bukan kelancaran komunikasi ya karena itu sistem itu kan sudah bisa dilaksanakan di mana-mana. Tapi dalam hal eh, apa secara politik dari hal Geostrategis, skala geostrategis. secara politiknya itu kira-kira bagaimana untuk IKN ini bisa eh, memberikan pengaruh pada pemerintahan negara kita. Kami persilahkan monggo Bang Tul. Ya, jadi kalau kita bicara ibu kota pindah itu sebenarnya secara historis itu bukan hal yang baru. Ya, kalau kita tengok di beberapa negara itu ada yang ya terutama ada yang ngomongnya sukses, ada yang nggak sukses. Tapi ukurannya apa juga kita nggak tahu ya. Jadi kalau saya coba tracking itu kok misalkan kayak Canberra ya di Australia itu kan sudah hampir 100 tahun loh itu pindah ya. Itu tahun 1900 berapa kok itu. Itu ya ada yang mengatakan berhasil ya. Bisa memindahkan Canberra sebagai ibu kota negara dengan Melbourne dan Sydney sebagai kawasan bisnis kan gitu. Jadi kalau kantor ibu kota negaranya di Canberra, cuma kalau bisnis dan segala macamnya di Sydney dan Melbourne. Itu relatif berhasil. Dan alhamdulillah saya juga sudah berkunjung di tiga negara, di tiga kota itu. Di Melbourne, di Canberra itu sepi ya kalau Bu Evi mungkin pernah ke sana. Itu ya karena isinya kantor-kantor tuh itu, isinya kantor-kantor terus hutannya masih dipertahankan itu ya. Hutannya masih dipertahankan, ada danau ya kayak mungkin yang diidamkan oleh kita di sini ya.
Dan yang kedua yang tetangga kita, negara jiran kita itu di Malaysia ya. Di Putrajaya mungkin sudah sampai kali ya. Putrajaya itu kan tidak lepas gitu loh. Ya kayak kita mungkin Jakarta dengan mana Bogor kira-kira gitu aja ya. Jadi Bor. sekitar Ya. 25 kilo dia ada di luar Kuala Lumpur. Nah itu ya menurut saya bangun-bangunnya bagus. Saya pernah itu berkunjung di situ di hari libur, sepi, sepi. Jadi ada ini mobil apa bis gitu kan dari apa satu shuttle ke berikutnya dari halte ke berikutnya itu ya yang naik itu cuma tiga empat gitu. Kan saya coba lihat tracking cerita-ceritanya itu ternyata banyak ASN-nya yang tidak mau pindah Bu. Jadi masih di Kuala Lumpur tinggalnya. Ya, ya, ya. Tinggalnya masih di Kuala Lumpur, sementara kantor-kantornya sudah pindah ke Putrajaya. Jadi artinya ya podo wae gitu, nggak menyelesaikan masalah kan, bebannya kan masih sama kan gitu Kuala Lumpur kan gitu. Itu cerita-cerita yang deket aja ya. Kalau kita lihat juga banyak, ya ada gagal, ada yang tidak, ada yang berhasil. Dan yang apa India juga demikian, ya Pakistan dari Karachi ke Islamabad juga pindah. Mesir ini sekarang juga apa, proyek pindah ibu kota juga. Nah, kebetulan kita yang ada di sini ya, belum pernah ke sana ya, kira-kira wae lah. Maksudnya Ya. tadi ya lupa itu ya, yang sudah mengerjakan beberapa pekerjaan di sana, mungkin progresnya kayak apa. Nah, cuma dari segi historik di negara kita ini, kalau kita lihat data ke belakang itu tahun 32 itu sebenarnya sudah mulai zaman Hindia Belanda itu Jakarta itu sebenarnya sudah nggak layak jadi pusat semuanya pusat negara pemerintahan. Dulu itu kan ibu kota dagang aja atau VOC di situ untuk mendekatkan akses kan gitu. Cuma setelah itu kan kita bisa lihat tuh catatan di sejarah. Pernah terjadi wabah kolera, pernah terjadi wabah apa demam berdarah. Terus juga banjir itu sejak dulu loh. Makanya di Jakarta kita kenal ada kanal banjir barat, kanal banjir timur itu kan sejak dulu memang sudah iya gitu. Ya, jadi Ya. memang sudah iya bahwa apa Jakarta itu memang sebenarnya kota yang sementara aja gitu. Nah, di samping itu kalau kita lihat secara historis setelah kemerdekaan itu Bung Karno jelas tahun 57 itu sudah mencanangkan itu. Dan kebetulan kalau Mbak Evi ke Palangkaraya itu ada itu tugunya yang dipatok itu 0 km-nya itu ada loh itu. Ya. 0 Oh, km-nya itu KM. ada. Di situ tapi yo cuma itu aja. Sampai itu aja nggak ada perkembangan lebih lanjut di era Orde Lama. Nah, ketika era Orde Baru Pak Soeharto itu juga sudah mencanangkan juga 97 itu akan pindah ke Jonggol. Nah, Jonggol itu ke selatan Jakarta lah. Kira-kira mungkin konsepnya kayak Putrajaya itu, ya ditarik ke selatan gitu. Nanti kantor-kantornya akan pindah ke sana. Itu pun juga ya, karena setelah itu kan terjadi anu ya, peristiwa 98 itu kan ya. Jadi 97 ide itu 98 ya mentah lagi. Ganti ganti rejim, ganti pemerintahan, Ibu Mega Gus Dur nggak mikirin itu lagi, sudah hilang kan. Nah, era SBY muncul lagi. Era SBY muncul lagi cuma ide aja ya, ide aja sudah ada preliminary studinya sebenarnya sudah ada. Studi pendahuluannya itu sudah ada itu. Ya, cuma ya titiknya belum ada. Ya, kalau pindah ibu kota itu di era SBY itu sudah kenceng juga. Cuma Bappenas juga sudah studi itu. Nah, tapi cuma hanya preliminary studi. Jadi hanya studi kira-kira yang di titiknya itu belum. Nah, kalau Bung Karno itu kan sudah jelas tuh Palangkaraya itu. Nah, jadi Palangkaraya itu kalau dilihat dari geografinya memang di tengah itu. Ya, jadi tapi yang utama itu sebenarnya Pulau Kalimantannya ya. Cuma yang di tengah benar itu ya Palangkaraya. Karayanya. Nah, dengan melihat dari sekarang ini Jakarta sedemikian apa kreditnya ya. Nah, era Pak Jokowi inilah yang ya menurut saya ada keberanian untuk mengeksekusi. Ya, artinya Ya, ya. itu kan udah lama ya, wacana udah lama gitu. Ya, pokoknya up down lah ya. So ada, so enggak lah. Ketika era sekarang inilah ada keberanian untuk mengeksekusi pindah ke sana. Tapi titiknya itu bukan di Palangkaraya, tapi di Panajem Pasir. Karena Palangkaraya itu kalau ke
pulau ke mana ke Laut Jawa itu ya 80 sampai 100 kilo Bu itu jadi panjang kan nggak kejauhan lah kalau dibuat dermaga itu repot banget kan gitu padahal kota yang ibu kota negara itu diharapkan kan terbuka ya jadi bisa ada apa transportasi laut itu juga mudah kan gitu jadi kalau dibuat dermaga itu karena akhirnya diputuskanlah Penajam Pasir Utara tentu saja kita memaklumi dan memahami lah. Mungkin itu juga sudah prosesnya panjang kali kan gitu. Tapi diskurs ke masyarakat itu kan jadi kurang kan gitu. Dan ditambah lagi undang-undang IKN itu diputuskan itu dan pembahasan itu 42 hari loh itu. Oh iya. Heeh, coba nanti di tracking lagi. Itu kan kalau dilihat undang-undang DKJ, undang-undang IKN itu kan proses sampai akhirnya itu cuma 42 hari. Jadi sebulan lebih sedikit. Dan itu fraksi yang tidak menyetujui itu adalah PKS, ya, fraksi apa Keadilan Sejahtera. Itu yang kemarin di apa di pemilu presiden juga diungkap juga itu kan Pak Anies juga nggak menyetujui. Kalau PKS itu alasannya ya kalau hanya alasannya untuk distribusi apa supaya ada pertumbuhan-pertumbuhan ya mending untuk beberapa kota sekalian beberapa pulau gitu itu tidak di situ. Ya itu artinya kan kalah juga kan akhirnya keputusan sudah diambil karena fraksinya juga fraksi minoritas kan gitu. Ya. Nah, dari undang-undang itu kita bisa melihat sebenarnya ada beberapa alasan ya. Alasan yang pertama dan utama itu sebenarnya kan daya apa beban Jakarta yang sudah semakin lama semakin tidak memungkinkan ya. Kita bisa lihatlah dari segi apa tanah itu katanya ada penurunan apa. Jadi semakin Penurunan harga. Oh, anu nah apa Bu? ketinggian, ketinggian anu level, level Nah, apa? itu pirang senti Eh, mudun-mudun di itu atas apa, Mbak? permukaan lautnya itu ya. Nah, itu dia. Terus banjir langganan, gitu. Terus apa dari segi bencana rentan terhadap bencana. Ditambah dengan polusi udara yang sudah semakin wah, udah di luar di atas ambang batas lah gitu ya. Ya, dan juga urbanisasi kan, yang semikian beratnya itu. Nah, sehingga memang perlu difikirkan titiknya di mana dan kapan itu harus dilaksanakan. Nah, tentu saja pro kontra itu selalu ada. Ya. Oleh karena itu memang kemarin ketika di apa di Pilpres itu kan jadi isu yang empuk lah kira-kira itu untuk dibicarakan kan. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini kelihatannya kemarin sudah agak kencang ini jadi nggak ternyata 2024 bisa dipakai untuk apa Nah, upacara 17-an. Nah, ini perkara kayak apa saya juga nggak tahu ini kan lihatnya dari TV kan dari TV itu kan yang baik-baik aja kali kan yang di belakang itu kita juga nggak tahu. Dan itu menurut banyak apa sumber itu lebih banyak pada penyerapan APBN. Nah, ya. ternyata yang diharapkan dari investasi keluar itu belum belum pada masuk, ya belum pada masuk, ya hanya beberapa lah rumah sakit itu sudah ada dan beberapa fasilitas itu kan semuanya masih sifatnya APBN. Nah, inilah yang mungkin banyak orang ya biasa toh meragukan, pesimis macam-macam. Tapi itu kan sebenarnya sudah dari segi ketatanegaraan kan sudah kuat itu, sudah ada Ya. undang-undangnya dan sudah dimulai ini sudah dua APBN toh ini, dua APBN berarti sudah terserap di sana dan ini nanti ke depannya kan tiga APBN. Dari Ya. 500 sekian triliun itu kan sudah dilaksanakan itu ya sudah dilaksanakan di tiga APBN itu sekitar ya 40 sampai 60 triliun lah. Nah, oleh karena itu memang partisipasi dari investor itu sangat dibutuhkan. Nah, ada kalanya ya seperti halnya di mana-mana lah yang mempunyai informasi itu kan ya bisa di apa ya bisa dikapitalisasi lah bahasanya gitu loh. Ya. Jadi, Ya. oh ini nanti set plan-nya ini jadi ini jadi inilah. Terus ada yang duluan, ada yang Bondong-bondong yang mengetahui informasinya yang pegang itu duluan. ah, terus borong tuh Bu, borong dulu dia di situ lah sehingga tanah ya akhirnya nggak terkendali, nggak problem-problemnya dan kita bisa baca itu
ketua otoritanya mundur kan, ya diganti. Itu mesti kan ya ada problem kan ya, tidak hanya sekedar Ya, penyegaran atau apa, tapi mungkin di situ ada problem. Nah, salah satunya itu adalah pertanahan. Kenapa wakil badan otorita itu kan dari wakil menteri pertanahan kan, berarti ada persoalan tentang pertanahan. Memang kalau dilihat dari modalnya sebenarnya udah besar itu. Ya, tanah milik negaranya gede kok itu 180.000 hektar kok itu dari kita lihat di apa datanya itu. Nah, sehingga kalau kita identifikasi memang ada beberapa alasan yang menurut saya rasional ya, menurut saya rasional lah. Pertama, yang beban Jakarta terlalu berat itu saya kira semua orang memahami ya. Yang kedua, terus dibuatlah pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi ya. Jadi tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris ya. Itu masuk akal juga kan. Kita juga kemarin sama Bang Pujo itu kan kasihan juga dia di daerah 3T kan itu tidak ada pertumbuhan-pertumbuhan baru ya dengan adanya ini kan diharapkan ada pertumbuhan baru di situ ada kegiatan ekonomi yang itu bisa meningkatkan ya, itu normatifnya Bu monggo nanti ditambah-tambah ini kan saya lihat dari anu ya alurnya pemerintah itu saya kira sudah benar rasional dan itu menyejarah juga cuma kan ramenya ini kok kok cepet-cepet itu loh. Tapi kan sudah ya. dijawab juga oleh Presiden bahwa ini nanti kan lama pindah rumah aja ribet, apalagi pindah ibu kota, kan gitu. Itu saya kira benar juga itu. Jadi 2 tahun ini mungkin hanya sekedar simbolik aja di istana dan apa dipakai untuk 17-an, tapi setelah itu ya dikerjakan lagi sampai tahun 2040 ya, 2045 ya, 2045 ya, itu akan sampai ke sana. Tapi jangkanya jangka panjang itu. Memang awal mulanya istilahnya itu kan pindah itu oposisi center ya istana kan gitu. Nah, istananya mungkin belum sempurna tapi sudah bisa dipakai untuk perayaan itu tadi. Ya. Nah, realnya kayak apa? Nah, ini mestinya ada yang orang sudah sampai sana. Ini kita ini kan dari jauh. Kita hanya meraba-raba. Ada meraba-raba gitu loh. Nah, itu tadi. Jadi kalau memang pindah ibu kota itu merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang, itu memang sebenarnya sah sudah. Ya, karena kan baru sekarang bisa mengeksekusi setelah kita 79. Jadi 57 itu pencanangan kan berarti. Ya, sekarang sudah apa 60 lebih kan, 60 tahun lebih kan. Nah, ini baru bisa dieksekusi sekarang gitu. Nah, cuma tarik menariknya antara orang yang optimis dan pesimis itu kan jadi selalu kan gitu. Nah, nanti kan kita lihat aja perkembangannya kayak apa. Di tengah keuangan negara yang orang mengatakan ini kita semakin dalam dalam utang ini bagaimana kan gitu. Nah, dengan adanya investasi itu diharapkan ya bisa terobati lah kira-kira gitu ya. Jadi di situ ada tenaga baru dari luar jadi tidak membebani negara gitu loh. Nah, ini kan dibutuhkan apa istilahnya keberanian juga kan gitu. Apalagi ini udah mau selesai kan gitu. Kalau nanti presiden berikutnya nggak setuju terus gimana? Mangkrak ya, ibu kota kok Nah, mangkrak ya. Iya, tapi iya, iya. kalau kita lihat dari kemarin dengan datangnya presiden terpilih di sana, mungkin semakin yakin lah kalau itu akan diteruskan kan Ya. gitu. Karena ini kan bagian dari keberlanjutan toh. Nah, keberlanjutan itu juga termasuk ibu kota negara ini ya, ibu kota negara yang diharapkan berlanjut dari yang dulu. Inilah yang Oh, menurut saya dari segi apa ya, dari segi kepatutan, segi kewajaran, dari segi diskurs negara kita itu memang sudah saatnya pindah dari Jakarta itu. Itu saya kira sudah banyak orang anu lah setuju. Cuma detailnya itu sok-sok. Nah, metodenya bagaimana, di mana pindahnya, kapan. Nah, ini kan ya biasalah. Jadi apa? Jadi isu-isu yang hangat. Jadi isu-isu politik itu saya kira wajar saja. Nah, tinggal oke. nanti bagaimana pindah ibu kota itu kan istilahnya kan tuh meraping masyarakat itu bagaimana kan gitu. Ada nggak perubahan memberi lapangan pekerjaan dan sekarang kelihatannya kan nggak ya apa afirmatif keberpihakan pada
sumber daya Kalimantan itu SDM-nya kelihatan nih sekarang. Di rekrutmen-rekrutmen ASN tuh loh coba lihat kita. Nah, saya Iya, cermati kemarin itu ada juga itu sudah dari apa Kalimantan tuh punya porsi sendiri. Terus apalagi tuh yang keunggulan itu yang lulusan terbaik itu ada sendiri. Terus disabilitas itu ada sendiri. Di samping rekrutmen secara umum. Nah, inilah yang menurut saya juga sudah ada langkah-langkah yang seperti itu gitu loh. Ini kalau kita lihat dari segi apa makronya ya, makro yang kelihatan dari jauh itu kelihatannya sudah oke. Cuma detailnya itu memang ada keresahan-keresahan lah kira-kira gitu ya. Tanah adat yang belum selesai urusannya, terus nanti kemudian pasokan air gimana, terus bagaimana nanti landscape-nya. Nah, itu memang banyak banyak apa banyak diskusi ya, banyak diskusi. Dan nanti kita lihat aja dulu kan pada waktu ada sesuatu yang baru itu kan mesti pro kontra itu kan jelas. ya, Pro kontra itu sejauh mana nanti kan bisa kita lihat. Ini kan baru 2 tahun ya, menghitung undang-undangnya aja 22 kok, awal tahun 2022. 2022 itu mungkin apa land clearing ya, itu tanah dulu lah 2023 itu membangun. Nah itu banyak juga yang kaget juga itu. Oh sudah hebat kayak gitu. Sudah hebat kayak gitu. Di samping itu juga dari segi tata ruang dan juga desain bangunan sudah menuai kritik ternyata. ya. Dari segi burungnya itu loh. Ya itu jadi tebak-tebakan loh itu Bang Dul. Ayo. Katanya gini kan. Katanya saya kan pernah lihat di beberapa media sosial itu yang Hmm. kepalanya Garuda itu tegak, tegak ada yang tegak begini, ada yang tegak miring. Miring. Yang tegak miring, ada yang tegak begini. Ah, Terus sayapnya mengepak. Mengepaknya jadi ada cakarnya itu ada yang ramping, ada yang besar ah. gambarnya. Lalu sayapnya itu ada yang lebar, ada yang agak rendah meruncing Hmm. gitu. Jadi Garuda apa namanya tuh Garuda apa Garuda apa. Terus terakhirnya itu yang bikin lelucon itu bilang kenapa sih di IKN itu si kepala Garuda itu menunduk gitu. Katanya dia malu karena Malunya kenapa itu? utang negara makin besar. Jadi Oh, dia menunduk gitu. ya itu kalau di Aduh. wilayah estetis, wilayah ini nih saya juga nggak bisa anu ya, nggak bisa memahami gitu loh. Cuma kalau saya dengerin dari penjelasannya Manuarta itu, ya bagus juga filosofisnya. Dari itu gepak sayap itu nanti lama-lama jadi hijau toska Bu itu. Oh gitu. Jadi yang hitam kayak kuningan tembaga itu nanti kan setelah setahun 2 tahun itu kan akan luntur, akan berubah warna. Nah, itu kalau Bu Evi sampai ke apa Bandara Ngurah Rai itu kan ada tengok kanan atau tengok kiri lah. Pokoknya kita ada patung Garuda Wisnu Kencana itu loh. Garuda Wisnu Kencana itu kan sekarang jadi hijau toska itu berubah anunya Oh, warnanya. karena anu ya oksidasi ya. Oksidasi Oksidasi. itu gitu. Nah, terus dengan keindahan yang kayak apa dia paparkan kan gitu. Nah, saya dengar itu ya karena nggak ngerti ilmu seni tau kata ya wes apik lah gitu. Nah, cuma ada yang meleset ke kayak kelelawar. Iya. Ada yang bilang kayak kelelawar. Karena Heeh, kalau malam itu bagus karena ada banyak lampu-lampunya di lampu. dalam. Heeh. Saya lihat fotonya itu ya bagus kalau malam. Dan kelihatan apa namanya kepalanya itu kelihatan. Maksudnya Mm-mm. badan dan kepala itu kelihatan ada tandanya. Tapi karena kalau siang gini kok ya itu tadi kayak Garuda malu-malu dan kayak kelelawar. Jadi sebenarnya kalau itu saya pahami itu bagus ya. Jadi idenya memang dengan pindah ibu kota baru itu ada nuansa baru, ada paradigma baru. Tidak hanya sekedar geografisnya yang pindah, tapi di situ juga ada perubahan mindset. Ya. Mungkin saya setuju juga tuh Presiden mengatakan bahwa kalau di Istana Merdeka, Istana Bogor, Tampak Siring dan sebagainya itu kan bau kolonialnya itu kan masih kerasa ya, karena itu kan peninggalan. Ya. Ya, meskipun ada kalanya juga itu ada orang nggak setuju juga lah, ada pro kontra lah. Tapi kalau menurut saya kok saya setuju itu.
Jadi untuk memotong rantai mindset itu salah satunya itu ya di lingkungan ekosistem landscape yang tidak kolonialis kan gitu. Kita aja ya, misalkan di rumah ya, ada peristiwa-peristiwa traumatik gitu ya, misalkan dulu pada waktu kita punya anak, misalkan satu ruangan itu anak itu kepleset jatuh di tempat itu, kita mesti mikirnya kan kok tak rumbak apa nih gitu kan, misalkan apa apa nih lantai ini dikasih yang kasar atau landscape, mesti kono. Ya. Misalkan ada rak ya, rak terus anak kita ngerenggeh-ngerenggeh di situ terus jatuh, no ngerengeh-ngerengeh barang apa terus jatuh. Mesti terus yang kita ini pikirkan, wes raknya ganti wae atau raknya gimana kan kayak gitu. Nah, ketika orang-orang elit Mana? pemerintah itu kan setiap hari kan di istana. Lah menurut saya bangunan kolonial lah ya itu. Nah, ketika harus dirubah ke yang baru, menurut saya benar. Jadi perubahan mindset, paradigma berpikir dan sebagainya itu didukung oleh environment lingkungan yang memang betul-betul baru, suasana baru. Kalau hanya memindahkan ke Jonggol, memindahkan ke kayak Malaysia ke Putrajaya, itu kan ya masih wirawiri kan gitu, nggak total kan gitu. Dulu awal mula studinya Bappenas itu kan tiga. Jadi dilokalisir, kantor itu di Jakarta dilokalisir aja di mana, itu kantor pemerintahan Ya, khusus. Nggak usah pakai bisnis-bisnisan, di situ nggak boleh bisnis kantor, tok. Tapi tetap di Jakarta. Yang kedua, keluar 25-30 kilo berarti Jakarta. Nah, itu ya, salah satunya di Jonggol itu. Kalau wirawirinya masih. Opsi yang ketiga, benar-benar pindah ke Kalimantan. Nah, itu. Ternyata yang dipilih opsi yang ketiga. Jadi memang betul-betul akan di, diperubahlah mindsetnya, akan di apa dialihkan lah kira-kira gitu supaya kita ini memang benar-benar baru, menatap kehidupan yang baru. Ya itu manusiawi menurut saya, ya. ya, Cuma kalau undang-undangnya itu loh Bu, yang kemarin agak agak anu itu kan karena singkat sekali itu. Jadi 40 hari terus begitu langsung jadi. Nah, itu. ya. Biasanya kan sing dataan-dataan ki mesti piye ngono toh. Nah, iki kan ngono toh. Banyak anu, banyak pesanan, banyak Nah, pesanan. ngono. Nah, dataan ki biasanya piye ngono. Jadi yang banyak di apa dipermasalahkan oleh akademisi itu kenapa sepenting itu kok undang-undangnya cepat gitu loh. Ya, di pembahasannya. Mestinya kan ada public hearing dulu ya mungkin sudah ya tapi cuma cepet banget gitu loh tidak menjadi diskurs lama di publik gitu loh ya Ya. sehingga disitulah Ya karena kalau pembahasan di publik ini nggak jadi pindah lagi nanti lama lagi. bisa jadi abang gue itu ada omses tuh. Dah. Monggo Om Sis, apa kabar? Oke. Assalamualaikum. Ya, Om Sis silahkan masuk Om Sis. Iki kok Om Lubab ada loh, Om Lubab. Apa kabar Om Lubab? Assalamualaikum. Om Sis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Sis kok anu ya, keluar masuk di tempat saya kok nggak stabil ya? Ya Om Flu itu dulu gimana progresnya kita ini Ya, berdua ini kan belum pernah ke sana nih ngomong ngomong nah, statement doang gitu. Om Lubab Heeh. yang Progresnya sudah piye? ke Penajem Pasar Utara ke IKN, gimana ini? Secara infrastruktur apa yang di sana yang apa sekarang sudah ada, kemudian prediksi ke depan itu nanti memerlukan waktu berapa untuk kemudian itu bisa apa ya, bisa anu lah standar standar minimal ya. Saya wis tinggal upacara lagi ya semua masuk standar minimal sebetulnya ya. Tapi masalah jalan sarprasnya bagaimana kita kami perlu gambaran. Silahkan Om Flu. Halo? Bayang ke EKN kayak neng Gandon kali ya. Jadi kita posisi gini ngerti kabeh. Makanya saya jadi narasumber nggak mau. Karena nggak ngerti. Loh, Lagi bayang ke IKN dirimu kan kan ke wis ibu tekan kota kono toh. toh. Dirimu Hah? wis tekan kono toh. Nah iya, tapi kan bayang ke ibu kota kan. Nek gue neng Kemayoran kon Woro Kebon Jeruk kan juga wangel kan. Aku pengen coba bayangke mergo lihat
foto-foto dan cerita teman-teman Ya, aja. iya, kalau cerita foto-foto memang dilihatnya kan dari ya on pendapat pribadi, narasinya dan sebagainya kan, tergantung siapa yang bercerita, di pihak setuju atau di pihak nggak setuju kan gitu aja kan sebetulnya. Ya, pro Ya, kontra. pro kontra. Jadi itu kan sebetulnya kan kalau saya melihatnya ya dari sisi yang teknisnya aja. Oke, kalau Ya, membahas ITM saya dari nggak pernah. sisi Nah, dari sisi Komplobab itu eh, saya ke saya itu depannya itu sekarang akan ada ini lagi berapa lama? bikin rusun. Saya lagi bikin rusunnya untuk Pas Pampres. Oh, Oh, 9 tower. Pas Pampres. 9 tower kemarin pas upacara sudah ditempatin 2 tower. Hmm. 2 tower pun itu harusnya 10 lantai hunian, itu baru sampai yang 1 tower itu 7 lantai hunian, yang 1 tower 8 lantai hunian yang ditempatin. Nah, untuk infrastruktur, untuk perkerasan sudah semua, mungkin tinggal konkret ya, tinggal beton rigidnya ya. Itu sudah, cuman mungkin ini tidak bisa namanya bikin ibu kota itu apa, kota besar itu sambil merem terus melek teko jadi nggak iso. Itu mimpi. Mungkin 10 tahun itu baru bisa jadi. Cuman untuk standar minimum itu menurut saya sudah nggak ada masalah. Dan itu mungkin akhir Desember sudah bisa. kantor kementerian piye? Kantor kementerian. Kantor Kementerian Kemenko itu kan kemarin 4 dari 4 lantai sudah ditempatin 3 lantai, Om. Oh, Walaupun dengan ketidaksempurnaan ya, misalnya ya. AC-nya masih belum dites, airnya beberapa nggak bisa untuk langsung air minum, tapi at least tankinya sudah ada semua. Bukan tankinya ada semua, tankinya sudah disiapkan, jadi ada yang darurat kemarin tuh, kan tidak semuanya bisa buat minum gitu loh. Tapi perencanaannya menurut saya luar biasa, bagus. Itu airnya air payo ya, Om ya? Air payo, Air di sini ini air tampungan, Mbak. air payo kan? Air payo ini Enggak, air. ini gunung kok ini kok. Nah, air payu Hah? kan yang laut. Ini kan Hah? yang gunung. Ini gunung ini. Jadi Cuman airnya air apa? air hujan ditampung. Hmm, Di sana banyak waduk-waduk embung-embung itu loh. Reparian, embung atau bahasa Neneng Kendal apa ya? Embung kan bahasa Kendal. embung, embung. Embung ya. Nek orang ngerti ya embuh ngono kan. Kedung, Nah, kedung, kedung. gedung ya. Kita bikin itu banyak tampungan-tampungan air hujan. Itu banyak. Jadi airnya di sana tanahnya cenderung nggak ngeresep. Jadi misalnya ada genangan gitu ya, itu airnya ya sampai kalau nggak ada panas itu ya gitu terus gitu loh. Oh gitu. Tanahnya tanah liat ya? Tanahnya tanah liat. Enggak, dia claystone. Claystone itu kayak itu apa ya? Kalau kalau dia Tempung kah? kering itu Tempung. keras banget. Kalau begitu kena air itu langsung kayak Licin. lembek becek gitu loh. Claystone dia. Hmm. Jadi kalau kering gini galinya pakai breaker, jadi pakai eskawator yang ada breakernya itu loh, dudut itu loh, dipecahin dulu, baru digali pakai eskawator, bego. Ya, 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 ya. Jadi eh, menurut saya kalau sisi teknisnya yaitu semuanya mungkin mengalami kasus yang sama, apa problem yang sama, bukan kasus ya, problem yang sama. Jadi problemnya itu. Nah, sekarang saya lagi bikin 9 tower itu untuk rusun Pas Pampres, tapi ada yang ASN 1, ASN 2, BIN Polri itu banyak. Jadi masing-masing ada 6 rusun, 6 paket rusun ya. Masing-masing paket antara 6 sampai 9 tower itu. Hmm. Kalau rata-rata anggapnya 8 tower lah ya. 8 kali 6 berapa?
42. Nah, tower itu masing-masing tower 42 tower ya. Akan nah, ada 42 tower. itu masing-masing 12 lantai. Itu kawasannya, kawasan perkantoran, kawasan IKN itu dihubungkan dengan jalan, kemudian menghubungnya apa Om itu? Untuk bekerja, untuk menghubungkan dari satu kantor ke kantor, dari Ya, rusun itu ke jalan kantor. jalan itu jalannya udah dibuat, itu badan jalannya luas kok, itu sekitar 15-12 meteran tuh badan jalannya. Tapi untuk kemudian orang stay di sana, yang sudah diwajibkan untuk pindah ke sana berapa? Apa namanya? Dari Belum, tower-tower yang terisi itu? tuh, belum ada. Kemarin untuk acara 17-an aja. Hmm, ya, ya, ya. Untuk 17-an aja. Sekarang udah nggak ada, udah pada pulang. Hmm, Yang tinggal tinggal orang-orang PU aja. mengerjakan itu ya, pembenahan dan Nurutin. Kan baru dua tower kita ya, 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 yang sudah siap. ya. Jadi kalau prediksinya Om Flu itu ya sekitar 10 tahun lagi gitu ya, untuk Nah, atau iyalah, bikin ibu kota lima, itu lima, 5 tahun lagi atau berapa? Paling ya cepat lima itu ya, ya 5 tahun itu udah bagus banget menurut saya loh ya, membuat kota ya. buat kota ya. Nah, yang jelas yang sekarang ini sudah artinya gaya hidup gaya hidup orang di sana sudah mulai merambah seperti orang kota. Ada kafe, banyak pertumbuhan restoran-restoran, mulai ada di sana. Ya, ya. Nah, terus terutama yang bank-bank BUMN kayak Mandiri itu buka kantor di sana itu ada 2 apa 3 gitu loh. Belum yang di Oh, dalam KIPP-nya. Jadi sana kota kecamatan yang terbesar ada namanya kota Sepaku. Kecamatan Paku. itu. Nah, Sepaku. Tapi itu bohong. Enggak, lebih gede dibanding Paku lah. Masuk Sepaku segitu, kecil banget. Paku. Hah? Itu Paku. bohong itu. Tapi gede kok itu kok. Makan Kendal aja mungkin gede Kendal itu. Gede itu mungkin. Gede Kendal masih di kecamatan. Cuman ya kalau Sepaku enggak lah. Kecil banget ya Sepaku kan. Jadi itu, Paku itu jadi kayak kecamatan ya. Paku kayak kecamatan. kecamatan. Nah, kecamatan. Jadi kalau untuk dari Sepaku ke mana ke KIPP. KIPP Hmm? itu kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi yang sedang Ya. kita bangun itu. Nah, itu sekitar 30 sampai 40 menit. Karena kenapa? Karena ya sekarang udah menjadi macet. Misalnya di situ di sana kan kontur apa tanahnya berkontur kan, Ya, ya. tanjakan turunan gitu. Kalau misalnya ada truk-truk gede-gede ngangkut material, ngangkut alat, itu kan tanjakan kadang-kadang nggak kuat. Kita ya, bikin macet. Nah terus ya itu yang kalau saya loh ya, bukan di fisiknya, tapi menurut saya di sosialnya itu mulai transfer sosial itu penting. Kebiasaan orang sana kan kalau parkir kan berhenti di jalan, berhenti parkir gitu kan. Nah, nggak minggir dulu gitu loh. Jadi maksud saya terus kiri Culture kanan shock ya tetap Om ada ya. berhenti ya. Dengan adanya lalu lintas seperti ini, mungkin ya tingkat sosialnya harus mulai juga harus dibenahi, di apa dibenahi di apa namanya pencerahan urip ning koto ini loh. Nah, Ya, 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 ya. menurut saya loh di sisi itu menurut saya secara sosial juga harus dibenahi mulai. Nah, kalau dari eh, penduduk lokalnya, Hmm. penduduk lokal yang berdekatan, berdampingan selalu dengan IKN itu ada berapa suku atau ada Kowe apa ngawur ya? ning pasar ngawur ya ngomong Jawa ono mesti iso. Ono wong Jawa ya, ono. Kowe ngawur wae sembarangan ning Heeh, pasar. Bu niki pinten heeh. ngono. Ono sing nyaut ya. Ngamut. Ning Balikpapan itu orang Jawa.
Balikpapan, Paku Hmm. itu orang Jawa. Pendatang banyak kan. Hmm. Jadi kalau mau nyari warteg, warung Brebes, warung apa, sono nih kono. Ya, Kalau ya, Blitar, Lamongan, ono apa. ya. Ya tadi disampaikan Om Flu bahwa pasti untuk pindah kemudian menjadi ibu kota negara yang lengkap dengan satpasnya paling tidak 10 tahun ya untuk menuju ke Ya, sana. ya mungkin bertahap Tidak ya. mudah. Kayak Ya dulu bertahap mindah kan karena mindah Undip dari peleburan ke Tembalang itu kan juga bertahap kan. Apa dulu yang pindah, apa itu yang pindah. ya, Nah, artinya kalau menjadi ideal ya itu 10 tahun. Menurut saya loh ya, kalau bisa 5 tahun luar biasa. ya, ya, 10 Hmm. tahun ya. Nah, dari sisi kawasan nih, dari sisi kawasan kan Hmm. perkembangan kawasan ya dengan sekarang kemudian orang sudah pada ke sana kemudian yang krusial itu untuk pengembangan kawasan kalau saya orang awam saya bukan orang teknik ya saya orang awam saya juga tapi menurut saya kalau manajemen perkotaan itu dengan ibu kota lama Jakarta yang daya tampung carrying capacity-nya udah tidak memungkinkan sehingga perlu pindah ke tempat yang baru. Nek menurut saya harusnya sudah ada penataan perkotaan dari sekarang. Artinya ke apa namanya? Meskipun itu perkembangannya akan 10 tahun, tapi sudah ada eh, bukan hanya perencanaan, tapi sudah mulai menetapkan. Jadi kawasan komersilnya akan bagaimana. Jadi kalau tidak memanfaatkan sekarang baru akan proses sampai ke 10 tahun itu kita nanti akan kayak pindah Jakarta dengan segala keruwetannya pindah ke IKN gitu loh. Tapi Saya rasa kalau tertata kok Dana kok. Saya rasa ya, tertata. Jadi ada kuratornya itu Ridwan Kamil sana. Jadi hmm, penataannya ini kawasan apa, ini kawasan pusat pemerintahan, ada KIPP itu kan, ada dan sebagainya udah di kapling-kapling. Cuman masalahnya kan kayak kita mungkin karena kita nggak biasa perubahan kan, sehingga kita ada shock gitu loh. Sekarang kita bayangin itu aja, kayak rasa jauh-jauh Malaysia. Malaysia pindah Kuala Lumpur ke Putrajaya. ya Pernah ke Putrajaya? pernah. Artinya kan mungkin tetap bisnisnya ada di Kuala Lumpur. Hmm, Ya, tapi cuma pemerintahannya saja, mindah pemerintahan sebetulnya kan. Bukan ya. mindah sak bisnis-bisnisnya. Jari nek neng New York karo Washington DC ya gitu. Ya memang lebih anu sih, lebih lebih Ah, lebih jadi lebih, lebih tenang, lebih sepi, lebih ya memang dia hanya sarprasnya official aja yang diperlukan di sana. hmm, Cuma kalau melihat dari karakteristiknya orang kita loh, Om. hmm, Karakteristiknya orang kita kan beda sama orang Amerika sama orang Australia ya. Yang manajemen perkotaan itu mereka sudah punya planning manajemen perkotaan yang bagus. Artinya ya walaupun itu tumbuh untuk kawasan perkantoran kemudian tidak jadi aji mumpung dengan makin banyak emplek-emplek nyatane di 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 mana namanya itu yang emplek-emplek karena memanfaatkan pertumbuhan perkotaan juga nggak ada kalau di kayak di Amerika ya mungkin ada tapi nggak tapi kalau kita nggak usah jauh-jauh ada jalan dibuka aja udah manalah yang kiri kanannya emplek-emplek eh, apa itu namanya pecel lele Lamongan juga kemudian akan ada kemudian juga dagang cilok juga udah masuk di situ gitu lah. Nah, banyak menurut gitu. Sekarang eh udah banyak, sudah nah banyak. makanya kalau menurut Nah, jenengan prediksi jenengan kira-kira apakah itu kendala itu akan dihadapi oleh pemerintah kita dalam ke 10 tahun penataan kawasan IKN ini? kita merubah Indonesia menjadi Amerika kan nggak mungkin juga.
Ya, Kita merubah karakteristik Indonesia kok, menjadi karakteristik Bali juga nggak karakteristiknya anu mungkin. kok, kita bicara karakteristik masyarakat Ya, kita. lihat karakteristik masyarakat kita, saya salut sama Indonesia. Berarti lebih kreatif. Melihat peluang itu lebih jeli melihat peluang. Jadi kalau saya ya seperti itu. Cuman menurut saya dari awal memang regulasinya harus diketatin. Tapi ya, saya nggak ahli di situ. Dan saya nggak ngerti IKN apakah sudah membuat regulasi dan sebagainya. Cuman sepanjang jalan negara itu jalan yang melewati Sepaku tadi sudah banyak pedagang-pedagang rame. Tapi kan nanti jalannya kan sudah dari Balikpapan kan sudah lewat Pulau Galang itu yang kemarin jembatannya diresmikan itu. Nah, cuman Ya, aku belum pernah lewat sana. Itu loh. ya, Jadi ya. nenek aku ora ahli ning noto-noto ngono kuwi. Orang ngerti IKN notone piye ora ngerti. Sing jelas aturannya itu kayak Power Ranger. Eh, sering berubah. Eh, Ya, 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 ya. Oke, nggih. Ini ada Mbak Safa. Mbak Safa, silakan Mbak Safa Mbak siapa itu? berkomentar. Eh? Mbak siapa? Safa, Safa, Ya Safa. Mbak siapa? Mbak siapa? Mbaknya siapa mbaknya? Mbak siapa ya 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 Mbaknya ya. Mbak Safa. Saya nyimak aja barusan ikut. Nyimak aja ini mau penglego. Oh Udah Mbak Ki mau pernah ke Dengerin nambah aja. IKN belum? Udah pernah ke IKN belum? Belum pernah ke Kalimantan juga. Wing. Makanya nyimak aja, dengerin. Minyak Dengerin tawon, para pakar aja. minyak tawon berarti. Oke. Om Flu mau nanya nih biar Ya. clear ya. Sering kan kita ini dari kejauhan, ini kan ya dari segi teknis mungkin nggak masalah. Kok saya dengar-dengar nih kalau misalkan dari ini loh apa simbol-simbol itu loh, misalkan ono pohon sing didatangkan dari Jawa. Hmm. Terus neng misalkan kaya nang Jawa kene kan ono gayam karo asem to nak ning Jogja ini misalkan lho. Hmm. Terus mau digawa rono. Nah, kuwi sok-sok ki ono sing ora pas tanahe. Itu Hmm. yang dari tingkat teknisnya. Nah, kira-kira kalau yang tadi saya menindaklanjuti yang banyak berubah tadi itu loh. Apakah yang pernik-pernik ngono kuwi sampai detail atau diserahkan pada tumbuhan setempat aja gitu loh. Tumbuhan apa sing anane ning kono ya wis itu digawe apa anane. Misalkan jangan dipaksakan cuma jati tumbuh di sana, kan gitu loh. Asem tumbuh di sana. Ora mudeng, Om. Aku ora mudeng kuwi, Om. Lho ora sampean jane kan sing garap ning kono, jadi weruh ora ngono lho. Ya, ya jelas ada tamannya jelas ada pohon mungkin datangkan dari pohon bodi juga ada kita nanam pohon bodi. Heeh. Nah, cuman kan nggak ngerti ya aku naik tanaman. Kuwi mergone ana sing Ojo dipaksa aku ngerti. Nggak ngerti aku pohon. Aku nandur wit tukul senenge setengah mati aku kok. Ya. lho ndak kan analisis tanah barang iki lho, kita Ya, tanam ya, ojo tanaman aku ini nggak ngerti cocok kuwi. ora ngono lho. Mungkin ojo aku kuwi. Ya, ojo Nah, aku yang kalau sing mau rasake lah, sing mau rasake ning kono kuwi wah, nah aku nanam tanaman rindang seneng wae wis tanaman opo wae terserah. loh iya, Wah, itu kan kalau orang biasa ya, tapi kalau orang yang ada kosmologi nuansane apa ki kaya bakti kan lho, apa ya sing tanaman ini simbol apa? Ngono ki lho, ini wah, simbol apa? Ngono. mbuh ora ngerti aku, Mbak. Aku ora ngerti kuwi. Aja kok aku peksa malah salah aku. Aku ora ngerti aja. Aku yang ngerti ya pohon bodi, Sang Siddhartha Gautama bertapa di bawah pohon bodi. Ya wis kuwi wae yang ngertiku. Sak ngertiku pohon bodi itu nek mengi ngetokke oksigen. Nah, saiki ngene Nah, ya, sampean kan wis pernah tinggal di ibu kota lama. hmm, Sekarang akan pindah di ibu kota baru dan yang mengerjakan. Nah, hmm. kira-kira nanti gimana prospeknya itu? Kalau tadi saya cerita sama Evi di sebelum sampean gabung itu kan sebenarnya kan sudah lama nih diskusi tentang pindah ibu kota itu sebenarnya negara kita ini sudah lama.
Di era Bung Karno 57 sudah ada. Itu juga titiknya di Palangkaraya. Di era Pak Harto itu 97 pindahnya Di ke Joglo. Jonggol ya plus min kayak Kuala Lumpur karo Putrajaya lah kira-kira gitu, hanya keluar 30 kilo ke selatan. Zaman Belanda malah ekstrim, kemungkinan ki malah pindahin arah ning Bandung ning Malang. Sing apa sejuk ngono lah kira-kira. Nah, itu nggak tercapai ngono. Nah, dengan adanya pilihan di Panajem Pasir ini, terus sampean sudah di sana, itu kira-kira prospek ke depannya piye? Kan salah satu alasan pindahnya itu kan Jakarta wis terlalu berat ya. Bebannya macam-macam itulah gitu kira-kira. Nah, itu pilihan yang choice yang rasional, bener, terus pilihan ini nanti ke depannya juga akan membawa perubahan tadi, mindset dan sebagainya atau gimana? Saya Kowe ngelakar tanya saya ya, itu no, pribadi lo ya. setelah tahun gitu, satu Nah, bulan lebih. karena kan ini kan politis ya, ranah politis ya. Saya jangan dibawa ke ranah politis ya, Bang ya. Saya nggak ngerti. Kalau kamu tanya ke saya, jawabnya saya pribadi. Cocok nggak, Bang? Oh, Udah cocok cocok. aja udah. Saya di mana aja cocok kok. Ini buminya bumi Gusti Allah kok. Dan itu ada di Indonesia. Nah, itu aja udah. Kecuali ibu kotanya pindah ke Malaysia. Nah, itu nggak cocok. Saya tinggal di mana aja, saya di Aceh aja, nyaman-nyaman aja. Nah, jadi orang jangan dibawa ke ranah politis. Kalau dibawa ke ranah politis, ya ini bisa dipolitisasi gitu loh. Nah, cuman permasalahannya, saya nggak mau masuk ke situ, area situ, termasuk pohon tadi itu. Saya nggak ahlinya, takutnya nanti saya salah ngomong, dipolitisasi. Mereka saya jangan ngomong, karena ini kental sama politisasi. Nah, kalau dari saya secara pribadi, cocok, karena masih di Indonesia. Sudah Nah, dari jam 6:30. itu mas yang buat saya cocok itu ya karena itu Udah langsung pulang. masih di area Indonesia. Iya, aku itu Karena ada di Indonesia jadi cepat itu tidak pindah ke Malaysia atau tidak pindah ke Singapura. Kalau pelabuhan piye pelabuhan nih? Ya, Pelabuhan ini cedek apa tuh? pelabuhan kan adanya di Balikpapan. Balikpapan ke sini Oh, ini 2 kan jam, 2-3 jam. Pelabuhan laut ya. ya pelabuhan laut. Kalau pelabuhan udara kan udah dibangun tuh udah dibangun. Berarti kok dengan anak bandara ini dewi? Ada. Oh, ada bandara sendiri. Jalan tol menuju bandara itu juga udah mulai nyambung. Cuman nggak tahu sudah di aspal atau belum, saya nggak ngerti. Iya, Om Oke, Lubab. Jadi, ah, Kita monggo mau silakan. tanya, ya, ini kan menurut berita, ya banyak berita ya. Eh, paling sedih dua aku daerah udah penyangga itu kan dikabarkan banjir dan longsor. Lah itu penanganannya sejauh mana itu Om? masa Untuk tenan. ibu IKN itu loh. Mbok kupingmu ki kupingnya teman-teman itu mau ditutup sih bagian gitu loh, jadi buka banget itu loh, sortir sih gitu loh. Emang Bogor ora banjir, ora longsor. Enggak, maksudnya begini Terus loh Om. banjir itu hanya Itu kan sekali. Yang saya alami selama ini kono 6 bulan, 5 bulan, gitu. Itu cuma sekali dan tapi hujan tiap hari hampir hujan. Di sini nggak mengenal musim. oh, Dan itu lah, banjir itu tak hanya pikir begini sekali. loh. Jangan itu yang Makanya kita dipolitisasi. tanya kok Kupingnya sejak makanya sebagian adanya tutup aja IKN udah. kok begitu. Makanya Kita ketika Nurdi nge-share itu mendingan kita yang pasti-pasti aja yang dilihat. enggak ada yang itu kok, maksudnya yang Ya ya sama-sama. karena Yang banjir kayak itu gitu-gitu pikirnya berita-berita kan itu gara-gara dipolitisasi ada itu IKN terus jadi sedih banjir saya. begitu loh. Makanya saya terus terang jadi narasumber nggak mau bang. Sebenarnya bahas IKN juga saya nggak mau karena banyak politisiasinya di sini. Bukan wilayah Kita ya kan saya. nggak tahu juga. Makanya tanya sama Om Lubab yang di sana kayak Dan gitu saya loh. yang saya alamin aja saya selama saya di 5 bulan, saya hanya mengalami ada banjir sekali biasa barang mampet. Om Flu,
Jadi Ah, kalau ah. yang jenengan alami itu diceritakan aja, nggak usah dianu. Jawab Mbak Safa itu dijawab aja, Ya, tidak ya itu jawab itu. banjir. Cuman kan cerita itu kan dibumbuni berita-berita yang kayak gitu. Aku paling males aku. Aku tak kemasannya kayak apa supaya saya bener. Aku takutnya salah ngomong, dipelintir. Banyak politisasi di sini. Bukan di sini, Aku Om. Kan kita Teganggu aku lihatnya udah ya di salah berita ngomong aja. dipelintir. Orang Maksudnya menaik mlebu gitu ning media, loh. dilepokin ning YouTube sama Bang Dul. Males Oh, kan? enggak. Saya bukan ahlinya YouTube. Saya hanya Oh, hanya Bang Dul dengar-dengar, dimasukin oh itu. lihat berita Kan dia aja kayak gitu loh. konten Makanya konten tanya. kreator dia. Tak kuat bayar konten kreator. Oh, Nah itu Bang Dul itu loh. saya hanya tanya aja apa itu benar kayak gitu Lah, kan. ngono loh, dijawab ayo. Ya itu aku udah sekali itu loh. Longsor ya, emang Oh, bodoh tak begitu. longsor. Emang ya seperti itu sebetulnya ya kayak gitu gitu ya. Kalau itu kan sebetulnya kan pembangunan di Indonesia itu kan nggak merata. Nah itu mungkin ya saya lihat sisi positifnya aja. Saya tanpa pendukung, saya bukan pendukung siapapun. Gitu, saya melihat ini dalam rangka pemerataan pembangunan aja. Nah sisi lain saya dapat berkahnya gitu loh. Kan gitu Bang. Kon bangun Iya, bangun gitu ya Om ya. Ya, nah, iyalah. Ya suruh bangun bangun kayak gitu. Iyalah semua Suruh bangun ngerjain bangun aja. ngerjain kayak gitu. Ngapa dipikir ado ora dudu anu wis apa rai bismillah ikhlas la taala bar. Ngapa mikir Iya. mikir-mikir yang kayak gitu-gitu apa mempelintir-pelintir berita. Kasihan nih teman-teman yang baca berita tadi itu kayak ya dari kadang segi gitu. dari segi tanah berarti nggak ada masalah ya, mau buat tingkat berapa aja nggak ada masalah. Yang penting ada hitungannya kata Bang. Oh gitu. Apa kayak mekanika tanah apa piye ini nggak masalah ya berarti. Tanahnya memang berlapis. Heeh. Ya ada tanah clay tapi kebanyakan claystone itu. Claystone itu tanahnya kalau kena kering itu keras banget. Air nggak nyerap, tapi dia berlapis. Nggak ada masalah sebetulnya. Kalau kalau semua kan bisa dibuktikan dengan hitungan. Kalau ini bicara teknis, mendingan siapa sih yang orang-orang yang permasalahkan itu ngomong teknis saja gitu loh. Biar karuk sama perencana biar ditanding ke. Kalau menurut saya nggak masalah. Dan ini sekarang yang tertinggi baru 12 lantai. 12 lantai. Yang penting ada, kalau saya orang-orang sebagai orang teknis, ya lihat hitungannya aja. Kalau dia mampu 30 lantai, ya 30 lantai nggak apa-apa. Oh Tapi kalau gitu. mampunya cuma 12 lantai, ya 12 lantai aja. Kan gitu. Terus, Hmm. menurut saya itu nggak bukan suatu hal yang harus dibesar-besarkan. Menurut saya loh ya, Bang ya. Hmm. Saya kan Ya, ya. orang-orang teknis kan. Artinya Kalau dari segi teknis untuk dibangun apapun tuh nggak masalah kan gitu. Misalkan nantinya suplai air juga nggak ada kekurangan. Ya, Suplai air nantinya gimana? Misalkan gitu karena banyak embung itu jadi nggak jangan khawatir gitu berarti kan. nggak usah khawatir. Menurut saya sih nggak perlu Hmm. lah. Kekhawatiran yang berlebih menurut saya itu. Terus struktur tanahnya, apakah mudah longsor atau tidak? Itu yang ditanyakan Mbak Safa tadi itu. Ya, ya Struktur mungkin di mana-mana kan tanahnya berlapis tuh Bang. Di daerah Mm-mm. mana longsor, di daerah mana nggak longsor. Hmm. Ya, artinya kan sebenarnya ketika dipilih itu sebenarnya kan sudah sekian banyak pertimbangan kan gitu. Iyalah, Nah, itu terus teknis sampai kejake neng kono banyak pakar yang dibangun. ngono kok. Kayak Nah, kamu iya. gue bayangin yang Mekah. Yang Mekah itu kayak pondasi yang batu loh Bang. Nah, Batu-batu loh Bang. Nyatanya juga nggak aman-aman fine-fine aja kan ada hitungannya. iya. Oke. ya, Terima deh. kasih. Kalau apa yang saya mungkin ingin Om Flu tadi mungkin belum dijawab atau disampaikan. Untuk Om Baktinya mana Om soil Bakti? Om Bakti super kan? belum datang. Om Bakti belum Wah, datang. nakalan nih. Izin, Nah. anak Indonesia memanggil. Hmm? Oh, orang Gila, IKN memanggil ya, orang IKN. Kan Indonesia memanggil. kira main yang UNJ, Indonesia main kalah ini. Poli. Voli. Kali. Om Flu dari sisi
Aku nggak belum pernah ke daerah Kalimantan Timur yang di Penajam Pasir Utara. Untuk struktur tanah itu memang ya oke untuk bangunan-bangunan tinggi pencakar langit gitu Om. Sekarang bangunan sini belum ada pencakar langit, baru 12 lantai. Ya maksudku kan tinggi berarti 4 lantai akan 12 lantai itu kan tinggi Om. Mbak, ya itu artinya kan sudah melalui proses sondir. Diambil sampel tanah, kondisinya seperti apa, terus daya dukungnya seperti apa, terus dibutuhkan kayak apa, strukturnya, kan gitu. Jadi dilakukan proses sondir, sampel tanah aja dibor, gitu tanahnya lapis ini 1 meter lapisannya apa, 2 meter lapisannya apa, 3 meter lapisannya apa, kan gitu. Proses-prosesnya kan gitu. Nggak di mana-mana kita lihat tanah gitu kan, terus oh ini bisa 10 lantai gitu, ya nggak bisa. Ini bisa 15 lantai, ya nggak gitu, nggak segampang itu. Melalui proses lab. Oh ini diabetes, oh ini kanker, kan nggak bisa begitu. Harus lihat dulu tas. Dokter pun juga melalui tahapan itu. Ya. Nah, untuk bisa menjadi 10 lantai, fondasinya mau seperti apa, kan pemilihan. Terus konstruksinya mau seperti apa. Sebetulnya ada tahapan-tahapan gitu, nggak segampang semena-mena. Karena di sana nggak bisa sekarang lantai, nggak bisa, nggak boleh gitu. Karena bisa, nggak bisa gitu. Harus melalui sondir apa, bor dulu, ambil tanahnya, sampelnya, cek titik ini. Belum tentu titik ini di 10 meter kemudian di titik sana tanahnya sama, belum tentu, harus sampel. Ya. Berapa titik yang mewakili yang menurut peraturan, kan ada peraturan tuh. Pengambilan sampel pada titik-titik mana, berapa. Ya. Itu kalau di towernya itu paling tinggi berapa lantai nanti, tower-tower itu? Sekarang 12 12 lantai. Kira? Sekarang ini 12 lantai. Oh 12. Enggak, di master plan-nya itu loh. Ada enggak yang Aku sampai 30 aku belum sekian? tahu master plan-nya aku. Oh, udah tahu. Nah, ini maksudku tak takut iki jane kuwine itu loh, master plan iki Nah, iya piye. makanya aku kurang ngerti. Aku ning kene ngewangi tok. Ora biasanya nak nganu kan ono makete kan lho, makete ngono kan terus iki kena Kalau saya marketnya kan bikin. market proyek aja yang saya Oh. hadapin aja, bukan master plan sampai Jakarta penuh gitu, kayak penuh enggak. Saya nggak lihat itu market semuanya. Ya misalkan kementerian itu kan ya 30 sekian lah kira-kira gitu lah. Ini kementerian ini kan wis ono market-marketnya kementerian ini yang kene sekian lantai Ya, gini-gini. iya, iya. Aku naik Rono niatnya piknik, Pak. Bang, aku nih kono Alah, aku ya cewek. iki Bu Evi piknik, Bu. Ya iya, Ya niatnya iya. piknik Rono kan Rono. seminggu hanya untuk dilihat itu toh. Terus aku kerjanya kapan kan? Awak dhewe sebagai warga negara iki jane pengen lho, Mbak iki tuku tiket tekan kono kok emplu kan muter-muter ki sapa ora kira-kira. Ora iso, aku saya kira ora sempat iki, aku tak sempat ke kok. Oh, ora iso. Saya kira sempat ke. Masalahnya kan memang padat banget, apalagi Oh. kemarin. Lah kok kapan cek ora padet iki kapan dinopo ngono. Nah, pengennya mulai aku. Oh, malah pengen mulai. Wah, iki piye? Pengen istirahat wis tuwa. Oh, ngono to. Lah saiki tolong Om Flu digambarke saiki ki IKN kuwi dengan apa yang sudah dibangun sekarang itu Pak tingkat keramaiannya tuh kayak apa sih misalnya oh IKN ini bayangin oh, kayak Kendal ngono apa. Oh coba bayangin kayak Cepiring ngono lho misalnya. Bayangin oh, kayak Cepiring ngono. Jadi tingkat keramaian dan dinamika perkotaannya tuh kayak apa gitu Ben aku iso bayangke Om. Sing susah ya. Beda karakter. Kalau di Kendal kan kayak padat ya, mepet bangunan, mepet gedung, apa mepet rumah gitu kan. Pemenang pegulon. Heeh. Bayangin ini gandon aja.
Ya. Paling Gandon, jalan satu-satunya itu Padepun Gandon, itu ada Hmm. Sispaku namanya. Hmm. Itu buat posisi, tapi isine jalannya luwih gede dibanding itu, ya toh. Tapi isine truk-truk gede dan berkontur jalannya. Oh, berkontur ya Oh, berarti ora stabil ya. mentul-mentul. Ora Hmm. stabil. Terus di sana ada namanya Pasar Rebo. Tiap Rebo ramai pasarnya. Dan Pasar Minggu. Tiap Minggu ramai. Jadi ada dua titik yang bikin macet. Pasar. Titik lain, nah sepanjang Padepun Gandon itu mulai tumbuh kafe-kafe banyak. Di luar luar IKN itu ke arah mana? Dia ke arah bandara ya, dari ke arah bandara yang ramai itu. Ada Jalan dua sekarang utamanya nih kan susah cuma satu. jelasinnya. Hah? Kalau saya keluar dari brek saya ke kanan itu juga ke bandara, ke kiri juga Hmm. ke bandara. Tapi Ke lewatnya Balikpapan kotanya ya, beda. ke Balikpapan. Hmm. Jadi bisa muter itu, Ya, 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 ya. bisa muter. Jadi, nah ini aku yang belum tahu jalan-jalan yang nanti akan menjadi alternatif-alternatif itu karena kan jalannya cuma di ngandelin jalan pada Pohon Gandon itu. Hmm. Mesti ada jalan alternatif yang saya nggak ngerti. Mungkin yang tadi Bang Dul tanyakan master plan-nya, aku nggak ngerti. Karena jalan di KIPP itu cukup gede. Ya, Itu buat ya. artinya kalau tiga ke sana, tiga ke sini, 6 mobil itu muat. Oh, berarti Buat ya jalan yang gede ya disiapkan di dalamnya. enam mobil Lebar kok ya. tiga ke sana tiga ke sini ya. Oh ya Mm-mm. Jalan Sudirman dong. Iya, kayak jalan Hmm. pemuda lah. Jadi kecil-kecil. Jalan Pemuda iki cilik ya. Enggak no. Bukan Jalan pemuda Pemuda. Kendal, Semarang. Oh, Jalan Pemuda Semarang. Ya, ya, ya. Jalan Pemuda Semarang ya gede, ya. Ya jalan yang Iya. utamanya nanti itu segitu. Ah, ya. Terus dari bandara, Om, nek misalnya EDW iki saka bandara Adi Sumarmo apa Ahmad Yani ngono nek misalnya kita mau ke sana itu eh, gimana? Kita lewatnya mana? Kemudian berapa lama baru sampai ke IKN ini? Ojo-ojo nggak. Lewatnya itu alat roban. Ah, Jalannya kayak alat Oh. roban itu. unggah midono ya, belok-belok ya. Naik Ya, turun gitu ya. belok-belok, jalan reban, alas. Hmm. Ya kalau reban hutan, ketemu hutan, belok-belok, nanjak gitu. Dari Bandara Semarang ke Batang, salah. Hmm. Tapi alat rebannya lebih jauh. Dari Kendal jadi alat reban juga. dari bandara ke IKN ini pirang berapa lama, Om? 2-3 kilo, 2-3 jam. Ya 2-3 jam. Lama juga ya. Kayak Jogja ke Kulon Progo ya? Loh, enggak tahu. Kalau Jogja ke kelompok Kulon dekat Progo masih. ini sisi setengah lah, sisi setengah. Uang gue saya cuma 1,5 jam, wes. Ayo, Kulon ayo, Progo. ayo, 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 ayo. Ya, Ada Bang Dul itu. mosok, mosok. Jogja ke Bandara Iya? Oh, Bandara Kulon Progo. Eh, ya. Buang kacang musuh ya. Ini Om Flu akan sampai kapan ini di IKN ini rencananya, Ya, jadwalnya? Jadwalnya akan berapa lama di IKN? Sampai November. kapan? Oh, sampai November ya. Sampai si tower itu selesai ya. November, terus November itu habis November touring. Bawa motor dari bawa ke Manado, Hah? gawa ning Makassar. Welok. Iya, iya, iya. Ya, ya memang susah ya. Mungkin kita
membayangkan dari foto-foto dan dari apa yang kemarin dilaksanakan di IKN, mungkin yang orang yang belum itu mengharapkan ke sana ekspektasinya, wah ibu kota negara. Kalau lihat dari berapa gambar yang kawasan itu kayaknya masih bukit-bukitnya masih kosong-kosong gitu ya. Artinya Iya, banyak kosong. apa tanah tanah kok masih tanah kosong gitu kan. Perlu Ya, juga pasti perlu waktu untuk menumbuhkan apa ya, kawasan hijaunya biar kemudian dia juga pasti eh, membuat kalau kalau kawasan, maksudnya kosong itu kawasan kosong nggak ada tanaman. ya Tanaman banyak. enggak wis dianu ya wis sing ketok saka bukit kayaknya di bukit itu anu apa namanya kosong itu pohon Itu ya kita adalah tapi enggak begitu banyak itu udah kosong. enggak tanemin yang kena tapak bangunan aja yang ditebang ini. Hmm, Nanti itu yang kena tebang atau tapak jalan, kena tapak jalan maupun untuk ya kena akses tapak jalan sementara toh. kan. Yang kena Heeh, konstruksi ya, kena konstruksi. akses jalan kan juga ditebang kan. Jadi itu aja nanti itu yang nanti tanamin pohon-pohon lagi tadi. Tapi pohonnya ya tadi kita nanemin kan bukan dari anu dari Jawa juga ada. Mungkin loh ya saya nggak ngerti. Pokoknya saya tanaman ini supnya mau dapatnya dari mana saya nggak ngerti. Oh, Om, istana kui dengan si kompleks perkantoran, rusun-rusunnya itu jauh nggak Om? Kira-kira nek misalnya melaku setengah Naik jam, ya nggak nyampe 15 menit lah. Kalau hmm, dari saya berarti ya, kalau di tempat saya kan rusun untuk pas pampres ah, itu 15 menit. sampai ke istana ya. Jalan kaki. Aku loh yang jalan loh ya. Hmm, ya. Tapi di dalam istananya juga jalannya jauh sih. Dari pagar sampai ke istananya. Jadi ukurannya kan tinggi. Ya setengah jam lah ya. Makanya aku ndelok wah ketok iki adoh iki anu kalau mlaku juga. Oh Indonesia menang set ketiga nih. Oh, ada Om Redi. Ayo Om Redi, terima kasih udah masuk. ME ki sapa sih? ME ki? Saya. Eh? ME kan ME? mie kan. Saya berarti. Ayo, Mi, sapa Mi? Nggak ada suaranya. Halo Om Redi, silahkan kalau ada joinan yang mau disampaikan ke Om Lubab terkait dengan ibu kota yang baru IKN. Karena posisi beliau ini ada di IKN. Om Lubab Sepaku. ini tinggalnya nang di Om. Tinggalnya ya di Sepaku. Rusun Awaku ya Om. Sepaku nih pasar di pasar ini pasar Rebu. Tadi aku cerita sepaku. Oh gitu. Jadi ya rame no Om. Rame no ano pasar ini. Iyalah rame no. Sedaya masjid kok. Ono wong Jawa barang akhirnya wong Jawa. Ya, ngomong Jawa ngawur ae wis kowe. Bu pinten dijawab mesti yang ada. Jadi Silahkan Om karena Redi. itu orang Bugis. Jawa ya, Jawa, Bugis, Banjar, Dayak ada. Oh ya. Monggo Om Assalamualaikum. Redi kalau ada yang mau ditanyakan Om Redi. Ya, Assalamualaikum Mas Lubab. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Iya kabarnya Lub? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah jadikah Apanya? proyeknya? Proyekmu Apa? sudah tidur. Yo nek Proyeknya udah berarti oleh aku. Emang proyek kan nasibnya ngono. Banting spesialis. tulang, lembur, Nah, ya. bocor dan sebagainya gitu dadi ra entuk mlebu. Ya, ya. Yang penting guys spesialis itu. Enggak, aku nih kira tenaga Bandung-bandung ahli. apa lah. Aku nggak mau masuk terlalu dalam. Ya, ya, ya. Tenaga Ya, ahli selamat aja. malam. Hmm. Ya kemarin hanya lihat di televisi aja sih ya. Oh ya? Waktu iya. Upacaranya maksudnya loh. Hmm. Meriah sih. Ya, sebaiknya ya itu pindah wae memang. Ah, selamat malam. Ini saya malam ini lagi out area. Kebetulan besok Cilacap lagi mau menyelenggarakan puncak acara peringatan Hari Pramuka tingkat Kabupaten Cilacap.
besok pagi jam 7 ya. Jadi biasalah bagian perlengkapan yang paling awal dan paling akhir. Malam ini setting, besok pelaksanaan. Ya masih di Sanggar sih, Hmm. masih di Sanggar baru. Sanggar saya ini nggak tahu nih ya. Tak rubah di sini. Saya masih di Sanggar baru. Jadi belum beranjak nunggu adik-adik nih yang masih menyiapkan tempat dan posisinya. Ya, mungkin itu aja lah sementara si hello dulu. Mudah-mudahan cepat rampung, Mas Lubab, sehat-sehat, jaga Amin. kesehatan di sana, ya. Amin, amin. Masih ada banyak buayanya nggak, Lut? Eh, Akeh boyone ada. ora? Oke. Bisa Jadi akeh kalau ya? ada rawa gitu, misalnya rawa ada rambunya, awas buaya, jangan mendekat. Punya Oh. juga rambu-rambu gitu. Hmm. Mungkin. Ya. Iya, iya. Betah toh, Lut? Ya, Betah? ojo, neng proyek ojo betah ngawur ae. Iya. Nang ramungke dan pulang. Oh, Nang kayak gue. yo nang ora proyek ojo betah. Agar betah suwi berarti ya? Ayo. Hmm. Iya, 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 iya. Set. Menarik, ya. Belum sampai ke sana saya. Ora usah. Ya, ya kira-kira kan anu, baik itu ya sih. Kak Kalau bisa. Redi, Kak Redi, Ya, iya dia. itu tahun 2020 sebelum COVID. Itu Hmm. Kuacap Penajam Pasar Utara 50 orang, Kak Kuacap dan anggotanya sekitar 50 orang itu ke Oh, Kuacap Sleman sebelum COVID. oh. Acara apa ya? Ya kunjungan aja, mereka liburan ke Oh, ini apa namanya ke Jawa, ke Jogja, oh, terus healing ya. untaknya giling-giling. Ke untaknya Oh. Sleman. Ya ini sayangnya eh Gusti Mangku nggak di Kuarnas lagi nih nggak tahu nih. Ora apa? Ora, Mas Kokok tok sing katut ning kono. Oh, Mas Kokok kenal tuh? ya ya kenal. Hmm, tuh sohib saya. Iya ya kenal. Parapane Cakrao itu. Ya, Oh, nggak masuk tahun ini, nggak tahu kenapa. Kemarin kan sebenarnya beliau kan kandidat utama untuk Kakwarnas kan, tapi nggak tahu hajar lagi nih sama Kakwarnas sekarang lanjutannya lagi. ya, Harapan saya ya. sih jadinya kalau saya milih ya milihnya di Mangku sih, tapi nggak tahu kok nggak jadi itu ranahnya beda lagi. Iya, Sleman maju. Sleman arep pindah ke IKN. Oh no, Sanggare digusur meneh po. Pantesan harus tak kayak takon-takon terus iki. Wes nikmati bumi Gusti Allah. Apa background nih kan nih background. Jadi kalau lihat jauh atau dekat, saya itu terinspirasi dari teman-teman sebetulnya. Kalau merasa bahwa keluarga kita, teman-teman kita ini adalah keluarga kita, ya dekat. Tapi sekali ketika kita melihat bahwa teman kita bukan keluarga kita ada di Kendal, ya jauh Mm-mm. sini nih. Itu sebetulnya kembali ke hatinya masing-masing. Jadi ketika kita ada di sini, keluarga kita ada di sini, teman-teman itu keluarga kita itu kan. Artinya bahwa kita, oh iya dekat. Ketika kita pulang kampung, keluarga kita ada di situ. Besum. Iya, Komplo. emang Yuk, gitu. yuk. Kalau misalkan ya, saya tuh terdampar di balik papan misalkan gitu. Hmm. Itu kalau mau mencapai sana tuh piye numpaknya apa? Pengen delok ngono ki lho. Apa nyewa mobil berarti? Satu, nyewa mobil. Hmm. Saya ini kini wis ono Gojek, Oh, wis ono. wis ono, terus ono Sinar Jaya. Ini apa bis ya? Bis ya? Bis, Angkutannya apa di sana itu? ya Sinar Jaya ada, mau sewa mobil iso, mau naik ojek iso. Nah saya dijemput.
Balik papan tekan kon pirang kilo kuwi. Wah, kilonya nggak ngerti aku. 2-3 jam. Wah, 2-3 jam numpak ojek ya. Aduh Ya, banget loh. tapi itu Oh, coba no. ono ojek, ono apa Grab car, Heeh. ada Di sistemnya ada ada. bis, Di sistemnya ada itu bis. ada. Bisa nganter sampai sana gitu. Iya kan Oh, di sini ini ada namanya rest area, diantar sampai situ. oh gitu. Tapi kan yang namanya proyek kan ya tertutup ya. Tidak bisa terus masuk kan. Lah iya, nggak segampang itulah. Dari kejauhan kan biasa ndelok itu. Ah, Makanya nek kecuali ADW iki dadi tamune tamune kawasan itu ya, itu mungkin bisa masuk-masuk ya kayak kayak undangan kementerian opo ngono ndelok rono nih Kementerian Dalam Negeri tapi kayaknya ya berapa teman yang mencoba atau sudah pernah berkunjung ke sana pun Hmm. hanya di kawasan luar. Jadi dia tidak masuk-masuk Bang Tul. Belum bisa Berapa ya. teman yang sudah ke sana itu foto-fotonya saya lihat itu hanya di kawasan luar. Jadi dia tidak masuk-masuk ke dalam kawasan kawasan perkantoran pun belum pernah saya lihat mereka ada foto di situ. Jadi yang pagar di luarnya saja untuk masuk ke kawasan. Oke, Samsung oke. Ye. Oleh itu ada Om Teguh itu. Mana Ning mana jam Om 10. Teguh silakan Om Teguh. Gowesan ning IKN kuwi arepan kuwi. Oh, iki kone dewe. Ayo. Wong sing wis Kendal karo Jogja aja belum selesai-selesai, Tak belum sampai. lakon-lakon. Mau gue tekan bendo gantungan tok, Om. Udah gantungan. Nggih. Ya semoga Om Lubab sukses Amin. pekerjaannya di Penajam Pasar Utara di Sepaku ya, di sekarang tinggal di daerah Sepaku ya. Hmm. Sehat selalu, tidak jauh karena jauh dari keluarga kan, ya sehat selalu. Amin. Terus pekerjaannya lancar. Ya, kalau ada rezeki kita semua masing-masing bisa melihat IKN ibu kota negara kita yang Ah. fenomenal. Tapi kayaknya saya tuh juga nggak punya minat ke sana. Ya. Kalau mau lihat IKN jangan sekarang. Nanti ya kalau sudah berjalan itu ya kegiatannya. Padha karo ndelok ning Tanjung Priok ngono. Ah ya. Heeh. Isine Nah aku debu, isine ah, mobil-mobil truk gede. Nah, aku nanti iya, Tanjung Priok wae apa nek ora ning Pelabuhan Semarang iki lho, apa? Nah, ning kono wae ndeloke. iya. Lagi ono rapat-rapat koordinasi kementerian ya undangannya cek nang Jakarta, ya. Ora Lah iya. mungkin ora mungkin secepat itu ya. Tadi Ya. yang kita prediksi ya berproses untuk 10 tahun itu baru kemudian mungkin akan menjadi areal ataupun kawasan pemerintahan negara kita yang kita banggakan. Saya kira ngaten Bang Dul Oke. untuk pembicaraan kita tentang pindah ibu kota. Sayang sekali ini ketua kita Pak Bakti nggak bisa bergabung. Mudah-mudahan lain waktu bisa bersama dengan kita. Demikian Pak Bus Delima Omong Bebas kami kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Evi. Saya kira sudah Hmm? jelas dan tuntas penjelasan Angel. dari Om Flu itu bahwa proyek pengerjaannya masih berlangsung. Ya kita tunggu dan doakan moga-moga lancar semuanya. Amin. Karena memang ya jenenge wae wong arep pindahan wong sak keluarga arep pindah wis iso ngomong ke yo sak akeh ya meneh negara sing arep. Pokoke kanan kiri tonggo ki bisik-bisik tetangga kan mesti yo ono. Jadi sehingga pro kontra itu tadi sudah saya kemukakan ke Mbak Evi di depan semua itu ada. Nah, cuma tadi kan
levelnya teknis saja, tapi teknis itu contoh nyerempet politis ya, sehingga ya wes ngono kae lah Om Plu tadi pokoknya wes ngai informasi yang cukup baik. Ya, saya kira terima kasih sekali. Kita nanti kalau penasaran entah kapan Delima rombongan ngecek ibu kota baru. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.